Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, ucapan terindah dan termulia dan tentu yang paling pantas selalu kita ucapkan dalam memaknai seluruh nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Lebih jauh dari itu, kita sangat bersyukur karena Allah masih karuniai kita nikmat terbesar dalam hidup ini, yakni nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat ketakwaan. Karena hanya dengan itu yang dapat membawa kita ke rumah Allah, untuk membuktikan bahwa kita hambanya Allah di tengah-tengah banyaknya manusia yang lupa kalau dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah dan masukkan di dalam hati kita bahwa semuanya itu kita dapat lakukan bukan karena kuatnya iman kita, bukan karena hebatnya takwa kita. Itu semua adalah hebatnya bantuan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kalau yang ini menjadi keyakinan kita, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan melanggengkan nikmat itu, dan itulah keberuntungan yang luar biasa. Selawat salam semoga tercurah kepada manusia agung, manusia tersukses, sekaligus manusia paling bahagia dalam hidup ini. Mari kita berselawat. Semoga selawat ini dapat memudahkan kita untuk selalu mencontoh, mengikuti suri toladan beliau yang sangat mulia. Sejauh mana kita dapat mencontoh kehidupan Nabi, maka sejauh itu pula kebahagiaan yang dapat kita raih. Semoga Allah memudahkan dengan selalu berselawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah berada di subuh yang keempat di bulan termulia yang Allah titipkan kepada kita semua. Semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibuktikan dengan semakin semangat kita menjalankan amal ibadah di bulan suci ini. Karena kata ulama kita, tanda amal diterima bila semangat kita melakukannya makin bertambah pula. Tapi bila mana yang terjadi sebaliknya, makin hari makin kurang, makin hari makin semangatnya turun. Kalau bahasa anak modern, makin hari makin lobet. Maka itu ciri amal ibadah kita kurang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkenankan saya pada subuh kali ini mengambil tema, yakni agar kita tidak gagal meraih atau panen di bulan suci Ramadan. Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, supaya kita tidak gagal panen di bulan yang sangat melimpah pahala ini,
ulama menjelaskan bahwa kita manusia ibaratnya pedagang. Kita adalah penjual. Maka tempat berdagang, tempat menjual yang paling bagus, yang paling banyak untungnya adalah bulan suci Ramadan. Dan pedagang yang punya ilmu pasti tidak menyia-nyiakan bulan suci Ramadan ini. Pembelinya siapa? Kata ulama kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jualannya diterima, maka Allah bayar dengan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh harga yang tak ternilai, begitu besar harganya. Allah menghargai jualan kita. Makanya yang pertama yang harus kita perhatikan supaya tidak gagal panen di bulan yang mulia ini, ulama menjelaskan kita harus memahami bahwa bulan Ramadan kali ini kita masukkan dalam hati kita bahwa ini adalah hadiah terindah, hadiah terbagus, hadiah yang paling istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari seluruh nikmat yang kita terima, dari seluruh pemberian yang Allah berikan kepada kita, maka yakinilah kita masuk bulan suci Ramadan di tahun ini. Itulah hadiah terbesar, itulah hadiah terindah, itulah hadiah yang paling utama. Betapa banyak manusia yang didatangi bulan suci Ramadan yang tidak memanfaatkan secara maksimal. Saya teringat kisah yang kita baca dalam hadis. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid bersama sahabatnya. Tiba-tiba Nabi berkata amin. Tak lama kemudian berkata lagi Nabi amin. Sampai 3 kali Nabi berkata amin. Nasabakna yero sahabai degaga suara nang kalinga. Nama kada Nabi ta amin sehingga makutana yesuruna fuang Allah Ta'ala. Aga pas sabareng tomakada amin na degaga suara yang kalinga mapibali Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka denre angkai panguluta Jibril boleh marilau 2 ke 3 ya kita tidak sampaikan semua yang 3 di 1 di antar doa malaikat Jibril iya nari itu terima kadana rogiba amfu rajulin atahu Ramadan thumma dhahaba Ramadan walam yughfaralah. Batuan atau matuak kisilis sereki maka di pangguru tajibir acila kafaha bahkan biasa darikan asolanga faha wakitalu malaikat Jibril nafuari berkadai niga narunasa malaikat Jibril tahu nafolei ular ramalang naina palab ramalange rigau angkana de niat dampang dosana. Dari hadis ini najelaskan menurut makade ada orang tiap Ramadan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Angka tahu lolongan adam panna buang Allah Ta'ala. Lolongan pembebasa pulai kudarakana buang Allah Ta'ala. Lolongan apalang yang tidak ada takarannya yang bisa mengukur. Kata ulama kita, setiap Ramadan maka beruntunglah teman-teman yang sudah 20 tahun Ramadannya, 30 tahun Ramadannya, 40 tahun Ramadannya. Maka toro eganna nalolonga adam pang pembebasan nani apalang yang tidak bisa diukur. Begitu banyaknya. Tapi maka datang rekruta tomatoki dek nacet dek tahu umak seleng tahu lolongan acilakang, tahu lolongan asolangan, tahu lolongan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Aga pasabarana tumatoki nasabak napulei tamu melebi napulei aga-aga tamaka nilainya
dan dia tidak memanfaatkan. Narampen regruta degaga rupa tahu terkhusus umat selen purenui surgana puang Allah Ta'ala di napakke guna madicengi ular ramalan. Makanya yang pertama tomataki paham madicengi Ramadan ini adalah hadiah terindah, hadiah terbesar, hadiah yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita tahun ini. Semua kita dapat memanfaatkannya. Ini yang pertama. Yang kedua tomataki selesreki parallu pada ipahan adik sia-sia ramalatta. Ia naritu pada ipahan iar ular ramalang maupun naisia gai egana kemuliaan. Nah, ini sudah sering kita dengar. Makanya saya sampaikan hanya beberapa saja. Di antaranya saya akan sampaikan sebuah riwayat. Oleh pangulu malabita sahabatna Nabi Muhammad SAW yang bernama Talha. Ia Talha pernah beriwayatkan sebuah hadis. Narampe makare angka set di waktu. Ia penduduk Yaman berbondong-bondong matamai agama salenge. Datang langsung mengolo yolo Nabi menyatakan syahadat masuk Islam. Liwa igana waturo termasuk angka 2 orwani mas sahabat maladda sipoji. Kalau bahasa anak kita sekarang besti. Ya besti. Sahabat sangat dekat. Ini 2 orang. Angka 2 penduduk Yaman mas sahabat tulisi tondra tulisi bawa dek nangka nama sarang. Tapi dua-duanya masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita tomataki ye 2 orwani den re runtuh set di peperangan di zaman Nabi. Macu emanang imam musuh. Dan dalam peperangan tersebut Talha menceritakan set di mati dalam keadaan mati syahid. Satu tidak dipanjangkan umurnya. Berapa lama? 1 tahun kemudian. Nenapal li suri pamasina puang Allah Ta'ala. Tapi tidak mati syahid seperti yang pertama tadi. Talha menceritakan, saya dikasih mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wita ye 2 itu masih lesurange, 2 itu malah si poji mata masuruga. Cuma yang menjadi beban pikirannya Talha, mage ne yulu mata masuruga atau mati biasa bukan yang mati syahid. Nasa menurut pahan na panguluta Talha, orang mati syahid tidak ada yang bisa tandingi. Kata Nabi, siapa yang mati syahid yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Matame surga tanpa diperiksa. Langsung. Tapi dalam mimpinya yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yoloi mata masuruga atau mati biasa. Sehingga pangulut Talha lele makutana natanai sahabat sapa informasi aga kira-kira pas sabar na waddi iye ruaniwi tidak mati syahid bisa mendahului masuk surga yang mati syahid. Dek gaga sahabat ulil beri penjelasan. Tapi ia berita letu kurabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yuli pangulut Talha Talha wang kalinga tasapai alasan tasapai aga pasabarang na yolo mata masuruga itu mati biasa dibandingkan orang mati syahid. Maka di Nabi mapakui jawabannya. Adik gahanasa Nabi itu matutui si taung setelah matinya sahabatnya. Angka supaya perlu siaga kan supaya perlu kan baru masuk Islam. Baru masuk Islam ikut perang mati syahid. Ini yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salat 5 waktu. Nama kedaga mata sumpah para luwe degaga pada apalan. Ini alasan pertama. Tapi bukan itu alasan utama kata Nabi. Tapi yang paling menonjol kata Nabi penyebabnya dia duluan masuk surga. Bukankah kata Nabi dia mendapatkan 1 Ramadan. Runtuh set di Ramalang. Ya den resaba mati saya dek nangka nangoloi ramalang, dek nangka nilisai ramalang karena baru masuk Islam. Yang dipanjangkan umurnya ini Allah pertemukan dia dengan 1 Ramadan. Dengan 1 Ramadan itu yang dia pergunakan dengan sebaik mungkin. Ia runas sabari nasan nabita
na wadding na dioloi mata masuruga atau mate syahe set di ramalat atau matwaki wadding ilambung wadding leyedang mata masuruga atau mate syahe. Bayangkan ada kau 2 tahun 10 tahun 20 tahun luar biasa apalan ramalan. Makanya teman-teman lewat kisah ini lagi-lagi kita diingatkan, disadarkan, wahai manusia, wahai umat Rasulullah, bulan Ramadan ini bukan recehan. Bulan Ramadan bukan sesuatu yang tak bernilai, yang nilainya biasa-biasa saja. Tapi bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Memohon maaf teman-teman, mega rupa tahu ramalang tania ramalang padamu. Makanya ulama menjelaskan ada 4 macam manusia menghadapi Ramadan. Yang pertama, angka rupa tahu mulai ramalang padamu ini kotania ramalang. Maka dari kuta toba pakwangi musibah terbesar. Paralluna paresa alina. Dosa agaruna pegau na yan lupai okufuang Allah Ta'ala. Desise gaga bedana ramalat tania ramalang isaliwan na ramalang de na sumpaja tamay ramalang de umpa nama sumpaja isaliwan na ramal de na mangaji tamay ramalang de to na mangaji isaliwan na ramal jaran nama sidaka tamay ramalang juga sama. Makanya ulama menjelaskan apa makna itu hadis yang mengatakan surga, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Salah satu penjelasan Nanda Geruta, maka itu Ramadan karena surga ditutup, malu mula ipa boleh disingi. Angka tu dia nangka datama masigi sekali naramalat tama ni masigi. Angka tu dia nangka na sumpah yang isaliwan ramalan tama ramalan mas sumpah ni. Angka tu isaliwan ramalan dia nangka na ngaji. Tama ramalan nama ngaji. Itu maknanya surga dibuka. Ya to si batuan na neraka ditutup. Namu tahu jak tu matu kinasan degeruta. Iya, tahu dia nangka ada puasa misalnya. Tahu meja pangkau kena meja jama-jamanna. Masuk bulan Ramadan, dia sembunyi-sembunyi itu melakukan kejahatan yang dia lakukan. Kenapa? Karena memang neraka lagi ditutup. Tidaklah dibuka pintu surga, tidaklah ditutup pintu neraka, kecuali hanya di bulan suci Ramadan. Kata ulama kita menjelaskan hadis Nabi, makare pintunna surga layukka, dan dia pintunna neraka itu tu. Teman-temanku, sila serekku anak-anakku malap mimanang kay hadir. Kita lanjut bahwa keluar Ramadan tadi yang pertama itu kisahnya Talha. Yang kedua ada riwayat yang diungkapkan oleh ulama besar yang bernama Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Muqni, mudah-mudahan tidak keliru. Beliau menyampaikan angka telu aga-aga nasa panguluta Ibnu Qudamah hampir mizan tidak mampu menimbangnya. Mizan itu teman-teman jaka bangka dipanggil tali mizan yaitu alat timbangan nek bubuang Allah Ta'ala untuk timbangi amalae. Maka di panguluta Ibnu Qudamah angka telu aga-aga ini mizan hampir tidak mampu menimbangnya. Tapi yang namanya ciptaan Allah tidak mungkin tidak mampu. Sehingga ulama mengatakan hampir tidak mampu menimbangnya. Againa ro nasa narampe kuta Ibnu Qudamah yang pertama. Ia dari itu asap barakangi tomatok. Asap barakangi malu mulai fau. Cuma kalau dilakukan dipraktekkan dalam kehidupan, ini yang biasa bermasalah. Sehingga maka itu agama tak dek gaga tahu tu rilebuk nayetane pasti diuji. Walaupun ujiannya berbeda-beda. Pasti diuji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluukum." Di ayat lain, "Wala nabluwannakum." Ya, saya ada sedikit ilmu bahasa Arab, kebetulan guru bahasa Arab. Dalam bahasa ini Allah gunakan la pendek. Itu dalam Al-Quran ada la pendek, ada la panjang.
yang artinya bertolak belakang. Ya hati-hati kalau ngaji. Ya itu perlunya ilmu tajwid. Ibaca ma ponco, makari itu pasti atau sungguh. Ibaca ma lampe makari de. Biasa udah nasi gulai. Nareko angkat tu purangina la uhibbuka mak batuangi upoji la deko. Upoji tonga-tonga ko. Tapi nareko makari la uhibbuka maka itu betul de upoji ko. La panjang la pendek. Maka di ayat nabuala wala nabluwannakum. Napa mun sebab la pendek yang artinya sungguh atau pasti. Napa cepus datu siro kata-kata buat nun tasdid. Numasedu artinya juga pasti. Jadi dua kata-kata pasti di sini tentang ujian. Wala nabluwannakum maka di ayat apa? Pasti dan pasti saya akan uji kalian. Ini rekotuo kio kolino pasti dan uji kipuang Allah Taala. Nah rekode timelo uji ayat tuo. Ama bahasana. Siapa yang hidup pasti diuji. Siapa yang ada di dunia pasti Allah uji. Disitulah sabar dipakai. Maka dari ayat nafuatlah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Lagi-lagi kata innama para lupa dipato mataki. Ini kata-kata innama harful ikhtisar, huruf pembatasan. Tiba tuang ogi maka de alinami hanya dia. De gagawat dilenge. Ayat bahasa bara riwayat kunna najelaskan tentang siapa yang berhak mendapatkan zakat. Allah mulai ayatnya dengan kata innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhir ayat. Iyami wadil lolongan seke orwa dina wading asirah. Nasabana pun mulai ayat na puata innama. Maka tu ni aku ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Alina mi bawang wadil lolongan apalang degaga pagang kena nasa puatala as-sabirun tau sabarae yaitu bahasa barang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu namati anak nasabakna nasabak mabile monro yero sahabakna nakiringi surah aga ise surakna na pangajari maka de silis serku puranu tu na panyama-nyama puang Allah Taala puranu ring seyagai kana pabere makukoi narate waktu nala puang Allah Taala dalam hal ini anaknya sabara ki nasaba tahu sabara illulunga apalat dega pagakanna wakke taurang yang rekoremu sabara kan ipapi toto na puat Allah laba ikesempatan elong apala maranya dega mululungan. Itu inti nasihat Nabi ketika ada sahabatnya meninggal anaknya sabara lalu ki banyak sangat di tempat apa saja yang menimpa kita yang kita tidak senang bahasa agamanya musibah petunjuk agama bila mendapat musibah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Petunjuk agama ta narekona boleh pacoba entah kehilangan entah kerusakan entah kematian entah penyakit bahasa agamanya cuma satu musibah puada lalu inna lillahi boleh hukum itu buang Allah Ta'ala wa inna ilaihi rajiun lisu beman loko buang Allah Ta'ala mawatangi na pinrangi buang Allah Ta'ala magaretaki na pinrangi buang Allah Ta'ala sehaki na pinrangi buang Allah Ta'ala bakang atutungan na pinrangi buang Allah Ta'ala. Keyakinan yang paling benar kalimat istirja berekada mapalisu boleh hukum buang Ta'ala ya mana na boleh hukum mana buang Ta'ala li suipe maloko buang Ta'ala bahasa agama tu mataki iya mananna ya punaye na pinrangi mi buang Allah Ta'ala narekwan yindrang pasti pali supe mang loko punana. Inilah sabar narekko ya muimat di bola okwatita dek gaga susah tutungan sehingga kadang kita patap serewe nigi umat seleng pahangi batuanna pahangi maknana pahangi hakikinna inna lillah wa inna ilaihi rajiun majapudi nangka nama susah ilalanna tutunganna aga pasabarang na paham madecengi papindran namana mi puang Allah Ta'ala agi tak deng agi lisu memang winrami itulah makna sabar. Ini yang pertama kata Ibnu Qudamah pahala yang hampir tidak bisa ditimbang oleh mizan
sabar. Makanya teman-teman narek koyuji ki, jangan pernah kita lalai, jangan pernah kita salah sikap, karena sikap menentukan kita siapa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kata Ibnu Qudamah. Yang kedua, sesuatu yang hampir timbangan tidak mampu untuk menimbangnya, kata Ibnu Qudamah, adalah bila seseorang dizalimi lalu dia memaafkan dan tetap berbuat baik. Ini juga luar biasa. Yang ada sekarang, narek kamu ganggu ka uganggu toko, narek kamu solangi ka usolangi toko. Tapi itu bukan ajaran agama. Ia tuh napa sabareng itu mataku selesreku namigala darupa tahu si salah-salah, gara-gara dizalimi dan tidak mau memaafkan. Makanya agama mengajarkan pahala terbesar ketika dizalimi lalu memaafkan. Kita kembali ke sejarah. Tak baca sejarah hidup Nabitta. Nareko angka tu malah dah iganggu angka agama para Nabitta. Nareko angka tu si mata dizalimi sepanjang hidupnya di negara para Nabitta. Tapi kita baca sejarah di nangka Nabitta nawala. Yang terjadi Nabi memaafkan dan tetap berbuat baik. Kisah yang paling sering kita dengar adalah ketika Nabi ke masjid setiap subuh dan di jalanan Nabi selalu dapat kotoran. 3 malam berturut-turut selalu dapat kotoran. Malam keempat tidak ada. Sehingga Nabi bertanya kepada sahabatnya, ya sahabatku, kemana si anu? 3 malam berturut-turut saya dapatkan ini, subuh ini tidak ada. Ada informasi Nabi dengarkan lagi sakit. Ya kuidik kapang. Maka di malasa yanu yarutuli manganigi maka lagi mudupai murasan itu mulolongan itu jama-jamam. Tapi apa Nabi lakukan? Tanya istrinya ketika pulang dari sholat masjid, adakah makanan yang bisa dimakan? Nabi bilang istrinya ada. Nabi bilang Nabi bungkus, saya mau ziarahi si pulang lagi sakit. Tulina ganggu Nabi tak sisinna malasa. Siapa yang pertama mendatangi? Nabi. Gara-gara itu dia masuk Islam. Itulah ajaran agama kita yang hampir dilupakan umat Islam zaman sekarang. Yang ada di hati kita dendam, yang ada di hati kita selalu mau membalas, padahal itu bukan ajaran agama kita. Makanya dia nacit dia tahu tomatoki si salah, bukan cuma dia, letu anak cucuna bersambung gara-gara cuma dizalimi. Makanya masukkan di hati kita ini. Ya, di bulan suci Ramadan ini, mari kita jadikan sifat Nabi yang mulia ini, pemaaf dan tetap berbuat baik. Wa man afa wa aslah, kata Allah, itulah yang mendapat ganjaran yang luar biasa. Ini yang kedua, kata Ibnu Qudamah, orang yang akan mendapatkan amal yang hampir mizan tidak mampu menimbangnya. Yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, sesuatu yang timbangan hampir tidak mampu menimbangnya, yaitu pahala puasa. Dari sekian banyak ibadah utama di bulan suci Ramadan, yang paling tinggi itu ibadah puasa. Sehingga dalam hadis kita biasa baca, kullu amalu ibnu adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka dia hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sininna, ini hadis kursi. Hadis kursi itu Pak, bahasanya Allah atau perkataan Allah yang dibahasakan oleh Nabi, tidak lewat Jibril. Itu hadis kursi. Maka dibuang Allah Ta'ala lewat lisan Rasulullah. Sininna amalakna ana abuna Adam alina mana punna. Kullu amalu bunu Adam lahu alina mana punna illa sangadinna. Kecuali as-saum, puasa. Fa innahu li nasabayiru puasa nasabuat tawaku. Ditutu na cinnai buah ta'ala sumpah jatab apalanna. Dina cinnai buah ta'ala apalang hajita. Dina cinnai buah ta'ala apalang akarobata. Dina cinnai buah ta'ala apalang makkebu masigi. Tapi yang Allah minta, yang Allah mau miliki, kata hadis ini, puasa. Innahu li yartawaku nasab buang Allah Ta'ala.
wa ana ajzibi, dan saya yang akan balas. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam menjelaskan hadis ini, kenapa Allah rahasiakan pahala, wa ana ajzibi, saya akan membalasnya, tapi tidak disebutkan apa balasannya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa karena besarnya yang tiada terhingga pahala puasa, sehingga Allah tidak sebutkan pahala puasa. Yaitu sumpah-janji ramping muki apalanna, mengaji ramping apalanna, haji ramping apalanna, karubai ramping apalanna. Tapi puasa Allah tidak sebutkan berapa ganjarannya karena saking besarnya. Ini yang ketiga, tomataki pakai guna lali puasa. Mohon maaf, tidak semua orang puasa dapat pahala. Apa nih yang kalinganya? Ya. Tidak semua. Apa buktinya? Nabi bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Siaga iganna toma puasa na sana vita degaga na lulungan boleh okko puasa na banna lupu na dekka batuan na degaga apalan na. Makanya kita harus piara, karena ini sesuatu yang sangat bernilai. Maka jangan kita kerjakan serampangan, jangan kerjakan dengan seadanya, tetapi harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara berpuasa yang baik? Itu yang kita lakukan. Mungkin sudah banyak kita dengarkan, karena ini sudah malam keempat di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, tomatwaki, tadi kita harus paham hikmah Ramadan, hadiah terindah. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Ramadan nilainya sangat luar biasa. Maka yang ketiga yang saya sampaikan, jaga hati. Karena apa, tomatwaki narampi ande guruta boleh aku siaga ayat siaga hadis siaga tahu ikan nama kamala, ternyata amalnya tidak ada di sisi Allah. Apa penyebabnya? Faktor hati. Makanya ulama menjelaskan, para sahabat sebelum memperhatikan amal ibadahnya, sebelum memperhatikan salatnya, sebelum memperhatikan puasanya, sebelum memperhatikan hajinya, segala ibadah yang pertama diperhatikan dulu hatinya. Karena tempatnya amal ibadah bercokol di hati. Imam Nawawi mengarang kitab hadis atau buku hadis, 40 hadis dikumpulkan, disebut hadis arba'in. Hadis pertama tentang innamal a'malu bin niyat. Pada ki Makkah malak tomatoki, pada ki pole masigi pada ki joka babar jama, tapi asri mon rimati iri de apalan adik na pada. Magi adik na pada niat. Aga kata ta joka masigi aga ilelung, aga yakatai. Makanya niat perlu diperbaiki. Iya. Nasabah aga ini akan ia tu ilolongan. Makanya itu niat diajarkan ulama kita dilafazkan, walaupun sesungguhnya niat tidak dilafazkan. Niat itu di hati. Cuma nampak guru yang deguruta maka nampak kowe ibatamil tidak. Contohnya usolli fardas subuhi ya raka'ataini ma'muman lillah. Wakata masum pada subuh 2 rakaat maka coy karena Allah. Kalau di mulut saya tomatoki demi Allah tidak sah, karena niat di hati. Maka dia mendeguta ilalangan ni hati nah angka lapalanna ya namun baca usolli farda subuh rakaat ini makmumah farda lillahi ta'ala, tapi hati tadi nama berkada tania niat asanna, karena niat di hati. Makanya usahakan, kata ulama kita menjelaskan, tempat niat antara alif dan ro. Allahu Akbar. Okromun roniae. Waktu salli eden riolona. Sebelum takbir. Tapi tempatnya niat, kata ulama, antara alif dan ro ketika dibaca. A. Allahu. Ro. Akbar. Huruf mambulannya alif. Huruf campurannya ro. Okoniro itaru niae, maka dia ditawakata mas sumpah subuh. Dan kalau dia malampi maka sumpah subuh perlu karena buang Allah Taala. Niat, maka singi niat tak. Iya.
Semuanya karena Allah. Karena syarat ibadah niat. Yang kedua contoh dari Rasulullah. Dua syaratnya kata ulama kita. Niat perbaiki. Yang kedua ada contoh dari Rasulullah. Itu amal ibadah. Tentu amal ibadah khusus yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya teman-teman, setelah niat diperbaiki, yang kedua kita hindari penyakitnya. Ada buku yang saya pernah baca judulnya Kanker Hati. Kanker hati kita kurung kanker iman. Perusak iman yang pertama namanya asyirku billah. Apa dua? Ini penyakit yang sangat luar biasa. Aga solangan teman-teman. Nigi tahu mapa dua marutumanan amalan. Degaga monro kena cicing. Pak capu. Makanya Nabi mengajarkan la ilaha illallah 13 tahun lamanya. 10 tahun lutong etta Nabi tak dakwakan la ilaha illallah. Dek gaga puah banna buang Allah Ta'ala. Ajalal tepat dua. Mohon maaf di masyarakat kita masih terlalu banyak praktek apa duangan. Iya. Maka tanya itu jenazah paduang ustaz ada mi ayah nanti agama mengajarkan akikah yang dia lakukan macera anak kalau sekedar istilah tidak apa-apa tapi betul-betul macera. Apa itu cera bahasa Mangkasar darah isapui darah anaknya alin rona di depan mata saya pernah lihat langsung ya iro lalik namanu laitip penipat darah isapuat darah alin rona anaknya arona termasuk lilana. Ada beberapa tempat disabukan darah. Itulah aslinya macera. Kalau ini yang kita lakukan demi Allah termasuk apa doang? Apa doang itu teman-teman mohon maaf. Dosa yang tak terampuni. Dosa yang paling besar di sisi Allah apa doang? Saya baca sebuah kisah angkat umat tama nerakanya puangan Allah Ta'ala gara-gara nyamuk. Magai basabarang ada suatu adat di masyarakat, semua masyarakat harus memberikan persembahan. Irumige di onta, iroyce de sapi, iroyce de bembe, kamanu, ada roti. Yang paling terakhir orang paling miskin, de gagawat dinaserahkan, de gagawat dinapangoluang, bananamu. Karena waktu itu yang muncul iblis. Kamu harus berkurban, kalau tidak kamu celaka. Akhirnya dia ambil keputusan, maka robai dia mengorbankan walaupun seekor nyamuk. Nyamuk, tapi niatnya berkurban atau sesajen kepada selain Allah. Gara-gara itu dia dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Para lagi mak guru teman-teman. Pegai matama musyrik termasuk cicing, mohon maaf. Ulama menjelaskan ketika lagi rame-rame dulu itu cincin. Sampai ada cincin berharga 1 miliar. Kenapa bisa? Ternyata katanya ada keramatnya. Oh ya selamu pagi cicing iwi masempo dan lekku. Selamu pagi cicing iwi denangkara ulunga abala demi Allah. Itu merusak akidah dan itu yang disebut dengan musyrik. Apa duangan? Wa may yusyrik billah wa may yusyrik faqad harramallahu alaihi al-jannah dalam Al-Qur'an. Di gini tempat dua buang ta'ala iharangan ni mata masuruga haram seperti digagal lalang mata mai surugan na buang Allah ta'ala atau mapat dua. Terakhir sekali yang saya sampaikan tentang hati kita, yaitu ada penyakit namanya ria. Di togaga amala ilolongan rekoria ki aga ria dari kata ra'a mau dilihat agi-agi na pegau tulimelo na pitang. Maka itu disebut ria. Ya saya tutup dengan sebuah kisah nyata. Mungkin biasa kita dengar. Di akhirat nanti. Di waktu na ibadah punga mana rupa tahu. Mapamula ini tak Adam latu tahu baca purangi. Ibadah punga mana. Pada saat itu Allah umumkan penghuni neraka. Di hadapan semua orang. Yang pertama ditampilkan orang mati syahid. Ya hambaku kamu mati syahid apa niatmu? Kata mati syahid, ya Allah aku berperang karenamu. Maka dibuang Allah Ta'ala mabeleko. Ia memujok kamu musuh. Meluk muyasa tahu berani. Memuyasa pemberani. Allah maha tahu apa niatnya.
maka hari ini kamu masuk neraka. Yang kedua ditampilkan ala dermawan, tau liwak labuna, dek gagak-gagak bangun angke asan okoro, angke baca okoro, selalu hadir bantuannya. Ditanya oleh Allah, ya hambaku, kamu dermawan untuk apa? Kata si dermawan, karena engkau ya Allah mapibali puan ta'ala kazabta mabeleko milo miyasato malabo mimuliyasato mamagala masumba iyarwa katamu makukoy matamu ko neraka. Ditampilkan orang ketiga, orang alim, orang pandai tentang Al-Quran, pintar mengaji, pintar ceramah, banyak ilmunya tentang agama, selalu tampil di mana-mana. Ditanya, wahai ulama, apa niatmu? Kata ulama, karena engkau ya Allah. Lagi-lagi Allah menjawab, kazabta mabeleko. Ia memacam-macam ramah, ia memacam mengaji, ia memulia setawaca. Mulolongan ni okolino, bagu kaya isek neraka ko. Telu tau pore menurut pandangan na to igay. Tiga-tiganya penduduk neraka pertama, kata hadis Nabi, gara-gara apa? Ria. Melo miiyaceng, melo mamimapitangi amalana. Lagi-lagi ini penyakit hati itu matwaki. Nulayan rokabo wala palisi waktu. Nasabah sudah jam 6 lewat 5 menit. Sudah lewat waktu syuruk atau israk. Khurbarin apa barakai buang Allah Ta'ala. 3 poin Ramadan hadiah terindah dari Allah tahun ini. Yang kedua, pahami kemuliaan Ramadan sehingga kita tidak sia-siakan. Dan yang ketiga, jaga hati. Narsanar kumarotai hati namu pekoi karena amal pegau dituga garis sesena fuang Allah Ta'ala. Barakallah. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.